Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Pancasila, yang keempat opening speech oleh Bapak Rosid MSI, yang kelima materi yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Dedi Kurnia Syah Putra MIKOM, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh penyerahan sertifikat, dan yang terakhir yaitu foto bersama serta penutup. Baiklah, untuk pembukaan oleh moderator sudah saya sampaikan. Selanjutnya doa yang akan kita bacakan dalam hati kita sendiri-sendiri dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, rangkaian acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh Mas Wenang. Kepada Mas Wenang dipersilakan.
Baik, kita lanjutkan rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu opening speech yang akan diberikan oleh Bapak Muhammad Rashid MSI. Kepada Bapak Rashid, dipersilakan. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, dan hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah tamu mata kuliah komunikasi politik. Selanjutnya saya merasa terhormat juga bahwa Mas Deddy Kurniasah, Dr. Deddy Kurniasah bersedia menjadi dosen tamu pada mata kuliah komunikasi politik. Ini Mas Deddy ini gabungan dari 8 kelas. Jadi kelas saya sendiri ada 4 kelas, kemudian ada kelasnya Pak Dr. Iding Rosidin 2 kelas, kemudian ada kelasnya Mas Adi Prayetno 2 kelas. Nah, kurang lebih ada 8 kelas ya. Ya, terima kasih. Pak Iding juga hadir ternyata. Ternyata juga manto ya Pak Iding. Terima kasih Pak Iding sudah hadir. Kemudian Mas Adi Prayetno titip salam, lagi manggung di media sepertinya. Oke, baik. Pak Mas Dr. Deddy Kurniasah ini adalah Direktur Indonesian Political Opinion, IPO, yang saya pikir rekam jejaknya di berbagai macam forum dan media itu sangat masyhur dan terkenal ya. Komentar-komentarnya, tanggapan-tanggapan terkait dengan isu-isu kekinian, isu-isu politik, saya pikir sangat familiar. Kemudian beliau itu juga doktor di usia paling muda ya. Saya pikir umur berapa ya Mas Deddy? Umur 27 sudah doktor. Saya 27 ya. Saya 27 baru mau kuliah S2. Jadi beliau sudah doktor ya. Sementara kuliahnya duluan saya kalau S1 ya. Saya udah lulus, beliau baru masuk sepertinya, atau sudah beberapa semester. Sementara beliau ternyata lebih cepat lagi. Ya. Oke, kemudian selain sebagai Direktur Eksekutif IPO, Mas Deddy ini juga dosen komunikasi di Telkom U ya, Telkom University. Ini saya berkesempatan pernah ketemu di Telkom U pada tahun 2014 kalau tidak salah dengan Mas Deddy. Ya, waktu itu Mas Deddy Kurniasah sudah menjadi dosen tetap di sana. Oke, baik. Nah, kemudian memang kita sengaja biasanya di akhir-akhir perkuliahan mata kuliah komunikasi politik kita mengundang dosen tamu supaya refresh ya, supaya refresh. Jadi tidak ketemu saya lagi, kemudian Pak Iding, Mas Adi, ada praktisi, pengamat politik, konsultan dan sebagainya. Itu kita memang undang di sini untuk berbagi, Nah, kebetulan Mas Deddy ini teman baik kita juga, dulu satu alma mater. Tentu banyak hal-hal yang bisa dibagikan pada kita semua, khususnya mahasiswa, sehingga mendapatkan semacam pencerahan. Apalagi konteks sekarang adalah konteks yang sangat erat dengan politik ya. Pemilu sebentar lagi, sekarang sudah berbagai manuver politik oleh kandidat presiden, partai politik, giat-giatnya, kenceng-kencengnya. Saya pikir ini semakin menarik magnet politik kalau kita bicarakan pada hari ini. Nah, memang pengambilan tema kita branding politik menjelang pemilu 2024. Kenapa branding politik? Nah, kalau dalam konteks demokratisasi saya pikir penting ya, apalagi kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya tidak tahu nanti apakah MK akan mengumumkan sistem proporsional tertutup, tapi penolakan-penolakan dari berbagai macam lini, komponen mahasiswa, masyarakat, partai politik itu sangat santer. Saya pikir masih tetap konsisten menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, dalam konteks itu memang saya pikir branding politik sangat penting. Ya, apa itu branding politik? Nah, ini penjelasan secara singkat. Saya pikir nanti lebih mendalam Mas Deddy Kurniasah.
Jadi proses membangun citra, proses yang memang sangat positif terhadap kandidat dan partai politik. Nah, tujuannya apa? Tentu untuk membangun reputasi, membangun kepercayaan, mengkomunikasikan nilai-nilai, ideologi. Nah, yang tidak kalah penting adalah membedakan dengan pesaing-pesaing yang lain. Apa bedanya misalnya pada pemilu 2014, 2019 antara Jokowi dengan Prabowo? Misalnya Jokowi itu brandnya terkenal dengan merakyat, Prabowo brandnya itu terkenal dengan tegas misalnya. Jelas itu sebuah diferensiasi yang kita bisa bedakan antara satu kandidat dengan kandidat lain. Apa bedanya PDI Perjuangan dengan PSI, dengan PKB, dengan P3? Tentu itu bisa dijelaskan lebih rinci dengan ilmu branding politik. Apa bedanya misalnya Toyota Fortuner dengan Toyota Agna? Nah, ini juga kalau dalam produk ya, karena branding itu kan bisa menyangkut berbagai macam bidang ya, bidang marketing, bidang PR, maupun bidang politik tentu saja. Misalnya Fortuner itu mobil yang tangguh, kokoh, mewah, handal, nyaman, biasanya menengah ke atas. Akia itu ekonomis, praksis, efisien, hemat, biasanya menengah ke bawah. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan antara produk satu dan produk yang lain. Tentu perbedaan Ganjar dengan Anies, dengan Prabowo, apa sebetulnya perbedaan di tiga itu? Nah, tentu kita harus bisa mengidentifikasi, mengetahui kelebihan-kelebihan, keunikan-keunikan dari masing-masing capres. Begitu juga dengan institusi partai politik, itu tentu juga ada perbedaan antara partai satu dengan partai yang lain. Nah, saya pikir saya nggak banyak karena memang waktunya kita serahkan lebih banyak kepada Mas Deddy Kurniasah yang akan menjelaskan terkait dengan tema pada malam hari ini. Nah, ini para mahasiswa semua, ini ada 8 kelas. Nah, saya sudah mengkomunikasikan dengan Pak Dr. Iding Rosidin dan Mas Adi Prayitno bahwa kalian diberikan tugas untuk meresum materi yang disampaikan oleh Mas Deddy Kurniasah, ya minimal 1 halaman, maksimal bisa 3 halaman. Kalau pengen 10 halaman juga boleh gitu. Tapi minimal 1 halaman ya, jangan setengah halaman. Kalau mau 15 halaman, oke. Tapi 3 halaman saya pikir cukup seperti itu. Jadi mudah-mudahan supaya kalau rebahan sambil mencatat gitu ya. Jadi ya siapkan catatannya sehingga apa yang disampaikan oleh narsum itu bisa dicatat poin-poin yang penting, kunci-kuncinya saja tentang branding politik dikorelasikan dengan pemilu 2024. Saya pikir demikian singkat dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya Mas Deddy Kurniasah, dan waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan Putri. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rashid yang telah memberikan sepatah kata untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke acara utama, yaitu pemberian materi oleh Bapak Dr. Deddy Kurniasah Putra, M.Ikom. Kepada Bapak Deddy kita persilahkan. Ya, terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini satu kebahagiaan saya kira bisa diminta terlibat dalam kuliah umum komunikasi politik Universitas Pancasila. Yang saya hormati senior, mentor, dan juga guru dalam diskusi-diskusi komunikasi politik, Abangda Rosid, dan juga kepada ayahanda Dr. Iding Rasidin, dan juga kepada kanda saya, Adi Prayitno, barangkali beliau menyimak dari jauh. Saya agak ragu sebenarnya ya untuk menyampaikan beberapa sharing, karena saya tahu dosen-dosen di kuliah komunikasi politik UP ini
rupanya juga bisa disebut sebagai dosen saya. Jadi saya khawatirnya menggarami air laut begitu. Untuk itu saya sengaja tidak menyiapkan materi supaya tidak tumpang tindih dan tidak ada kesan menggurui tadi itu. Ini hanya sharing saja. Utamanya memang berkaitan dengan apa yang teman-teman pelajari dalam kelas secara tekstual. Kemudian nanti coba akan saya sharing sedikit beberapa hal yang rupa-rupanya di dunia politik praktis itu tidak serta-merta bisa terimplementasi secara keseluruhan dengan apa yang di teks, kira-kira begitu. Ya, secara umum kalau kita menilik secara etimologi branding politik, tentu ini adalah penanaman merek, ya, penanaman jenama, penanaman nama, termasuk penajaman karakter, identitas, simbol, ya apa sajalah yang menyimbolkan tentang ID politik seseorang maupun ID politik organisasi. Nah, catatan pertama saya adalah ada perbedaan mendasar yang perlu teman-teman pahami sekaligus menjadi titik poin antara branding politik dengan branding branding produk-produk konvensional atau non politik begitu ya. Entah itu branding korporat, apakah itu branding market, ataukah itu branding produk-produk konvensional lainnya, kira-kira begitu. Salah satu contohnya saja misalnya, dalam konteks marketing non-politik begitu ya, misalnya markom, marketing komunikasi yang orientasinya apakah korporasi maupun produk-produk komersil yang lainnya misalnya. Mereka mengenal dua istilah yang menurut saya sangat familiar. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah tentang bagaimana awareness itu bisa mengikat sampai gitu ya ke hati, sampai ke pikiran publik, kira-kira begitu. Nah, kemudian muncullah istilah yang disebut dengan brand awareness. Brand awareness itu rupa-rupanya kalau ditelusuri lebih lanjut tidak ada dalam konsep politik. Kenapa begitu? Karena proses marketing politik itu berjangka waktu pendek. Dia hanya muncul 5 tahun sekali. Dan sekalinya itu pun mungkin paling lama mungkin hanya 1 tahun lah. Jadi marketing politik hanya akan muncul di tahun-tahun pemilihan umum, di tahun-tahun elektoral seperti sekarang misalnya 2023 menjelang 2024. Nah, kalau korporat itu mereka bisa membangunnya berpuluh-puluh tahun. Misalnya tadi yang sudah Kanda Rosid sampaikan, misalnya bagaimana produk-produk otomotif misalnya, atau yang paling terkenal misalnya produk mie instan, Indomie, produk air mineral, Aqua, itu berpuluh-puluh tahun dan mereka punya alasan brand mereka sangat kuat sampai muncul brand awareness itu karena faktor pertama dan utama. Pertama karena kemunculannya lebih awal, utama karena dominan sejak awal. Artinya itu tidak bisa diikuti dalam konsep politik. Konsep politik kalau mengikuti branding korporat sebagaimana yang terjadi dalam produk-produk komersil, maka seharusnya yang populer tentu adalah misal dari sisi partai politik, sisi branding organisasinya. Otomatis mestinya adalah PDI Perjuangan, Golongan Karya, lalu Partai Persatuan Pembangunan. 3 ini kalau mengacu pada konsep pertama dan utama dalam artian dominan. P3 dominan sejak awal karena memang pemilih Islam cukup besar dalam konteks politik nasional kita. Tapi kenyataannya yang kawan-kawan lihat tidak demikian. Kita kenal yang namanya Gerindra, PKB, kemudian Nasdem, kemudian Demokrat, PKS, PAN, baru kemudian P3. P3 berada di urutan ke-9 dari 9 partai politik yang ada di parlemen. Artinya apa? Artinya proses branding korporat
dengan branding politik organisasi tadi itu sudah pasti berbeda. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Sehingga ketika kawan-kawan baca bukunya Kutlib and Center, misalnya Kutlib, Broom, atau baca bukunya Grunik dan segala macam, dalam konsep marketing korporat, tidak bisa serta-merta kemudian itu dipadu-padankan dengan marketing dalam konsep politik. Yang membuat perbedaan itu, kira-kira apa? Nah, catatannya adalah dalam beberapa riset dan segala macam, yang membedakan marketing politik dengan marketing korporat konvensional lainnya itu adalah pemahaman tentang publik, pemahaman tentang konstituen, pemahaman tentang yang disebut dengan core audience atau core customer dalam studi-studi marketing korporat. Ada 3 catatan yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama misalnya adalah publik marketing politik itu berbicara tentang siapa yang mengenal kita dan siapa yang menyukai kita. Kalau kita sebagai kandidat atau kita sebagai konsultan marketing bagi partai politik. Siapa yang sudah kenal, siapa yang sudah menyukai. Dalam artian itu berarti karakter-karakter yang ditumbuhkan berkaitan dengan apakah kualitas produk, kualitas kader, kualitas kebijakan-kebijakan organisasi, dan yang lain-lainnya tidak diperlukan. Kenapa? Karena rupa-rupanya publik dalam perspektif marketing politik itu justru adalah mereka yang sudah mengenal sekaligus mereka yang sudah menyukai. Yang kedua adalah siapa yang mengenal dan siapa yang tidak menyukai. Artinya ada orang yang menyukai kita atau menyukai partai kita, tapi dia mengenal tapi tidak menyukai. Misalnya partai-partai yang populer di Indonesia saya kira dikenal tapi belum tentu disukai. PDI Perjuangan dalam catatan survei misalnya sampai hari ini yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion, popularitasnya mencapai 21%. Ini turun terus, sempat 26%, sekarang 21%. Elektabilitas, popularitasnya 96%. Artinya hampir semua pemilih di negara ini tahu yang namanya PDI Perjuangan. Tapi setinggi-tingginya PDI Perjuangan, yang akan memilihnya hanya 21%. Artinya cukup banyak sekali kelompok-kelompok yang tahu partai, gitu ya, tetapi dia tidak menyukai. Nah, itu adalah publik yang kedua bagi marketing politik. Yang ketiga publiknya adalah dia tidak dikenal sekaligus dia tidak disukai. Kenapa? Karena publik politik punya 2 perbedaan mendasar. Satu kelompok adalah mereka yang antusias terhadap aktivitas politik. Satu kelompok adalah mereka yang tidak antusias, atau dalam bahasa anak muda itu mereka yang acuh tak acuh lah terhadap partai politik. Nah, ini biasanya kelompok-kelompok milenial, kelompok-kelompok anak-anak muda, generasi-generasi teman-teman lah mungkin ya, yang mengikuti aktivitas-aktivitas politik ya hanya selewat saja, baca media, propaganda segala macam, tapi belum tentu nanti datang ke TPS, atau belum tentu juga kira-kira berkenan untuk misalnya daftar ke parpol, atau punya cita-cita jadi legislator, atau bahkan punya cita-cita dari kepala daerah atau leaders politik di berbagai tingkatan misalnya. Tapi mengikuti. Nah, 3 perspektif publik inilah yang membedakan kenapa kemudian marketing politik itu tidak bisa disamakan dengan proses marketing di korporat secara umum tadi itu. Kalau publik di korporat secara umum, mereka biasanya akan lihat dari perspektif target. Jadi publik itu mereka yang tentukan. Misalnya begini, Le Minerale misalnya ya, produk air mineral sebagai pendatang baru yang menantang Aqua misalnya. Mereka hadir ke pasar, lalu kemudian melakukan riset, kemudian mereka melakukan propaganda, promosi segala macam. Promosi iklan air mineral itu dibuat berdasarkan kebutuhan publik, gitu ya, berdasarkan kebutuhan publik. Dan dia akan melihat rivalnya kira-kira core audiensnya kemana, maka dia akan kemana gitu. Produk rokok misalnya ya, saya pernah dapat cerita secara langsung dari salah satu agen periklanan terbesar dari Jepang yang ada di Indonesia. Itu cerita mereka adalah
setiap hari gitu ya, setiap hari perusahaan-perusahaan rokok itu, utama yang besar misalnya, waktu itu dia sebutkan adalah gudang garam misalnya. Gudang garam itu setiap hari akan komunikasi dengan agen periklanan, mereka akan tanya, besok pagi ada tidak iklan di surat kabar dari grup Jarum, Sampurna, dan yang lain-lain. Kalau dijawab tidak ada, maka mereka tidak akan iklan. Oh ya sudah, kalau gitu kita juga tidak perlu iklan. Tapi begitu dijawab ada, mereka langsung kasih perintah. Oh, kalau gitu kita juga harus turun iklan. Nah, artinya apa? Artinya dalam korporat gitu ya, mereka mempertimbangkan betul yang namanya rivalitas sekaligus mempertimbangkan betul yang namanya core audience. Tapi di politik tidak begitu. Kenapa? Yaitu tadi satu sisi publiknya dinamis gitu ya, tidak tetap, bahkan pelaku-pelaku marketernya juga baik politisi maupun elit di partai politik itu juga dinamis. Kan tidak ada ketetapan kader partai, misalnya PDI Perjuangan akan selalu maju dari PDI Perjuangan, tidak, kecuali elit-elit yang di top level misalnya, ketua umum misalnya. Itu mungkin tidak akan mungkin ya tiba-tiba SBY berpindah ke Nasdem, kan tidak mungkin. Megawati pindah ke Gerindra, tidak mungkin. Tapi kader-kadernya sangat mungkin kemudian lalu lalang lintas antar partai. Sehingga ketika mereka membangun brand politik pada saat bersama PDI Perjuangan sebut saja, kemudian satu waktu pemilihan umum tiba-tiba berbeda, maka brand politik itu sudah tidak bisa digunakan. Bahkan partai politik sekalipun. Kira-kira begitu. Salah satu contoh misalnya yang hari ini sedang ditangani oleh Indonesia Political Opinion misalnya, salah satu partai dominasi logo warna merah misalnya, ya, tapi bukan PDI Perjuangan. Ada 8 provinsi yang ditangani, 8-8-nya punya orientasi market yang berbeda, dan market yang berbeda ini adalah mengikuti dari hasil kesukaan publik tadi itu. Jadi publik kita bagi menjadi 3, 1 mereka yang sudah populer, sudah dikenal, dia menyukai, dia mengenal tapi tidak menyukai, dia tidak populer sekaligus tidak menyukai. Lebih mudah membangun brand politik di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal dibandingkan dengan membangun brand politik di tengah masyarakat yang sudah populer. Contohnya saja misalnya Puan Maharani misalnya ya. Puan Maharani itu di Jawa Tengah misalnya, dia popularitasnya sudah sangat tinggi, tetapi elektabilitasnya masih rendah. Nah, meningkatkan elektabilitas dari popularitas yang sudah tinggi itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum populer. Kenapa? Karena itu tadi, politik itu dia trennya adalah soal like and dislike, bukan persoalan kegunaan. Kalau persoalan kegunaan, banyak tokoh-tokoh elit politik kita yang berguna, dalam artian produknya bagus, kira-kira begitu ya. Coba kita runut misalnya, mulai dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebagai kandidat terkuat sampai hari ini dalam beberapa catatan survei, beliau termasuk Kementerian Pertahanan yang paling agresif, mulai dari pendanaan yang cukup besar, pembaruan alat-alat pertahanan dan segala macam. Lalu Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto sebagai Menko, Indonesia tercatat sebagai negara paling kuat dalam menghadapi pandemi. Ini data yang bicara ya, bukan persoalan kita bela atau tidak, bukan. Tapi data menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara secara ekonomi paling kuat bertahan di masa pandemi. Artinya kualitas Prabowo bagus, kualitas Airlangga juga bagus. Lalu kemudian ada Puan Maharani misalnya dari PDI Perjuangan. Saya tidak menyebut Ganjar ya, karena ini nanti ada bagiannya sendiri. Kita cek dulu yang produk-produknya bagus. Puan Maharani itu produknya bagus. Salah satunya misal argumentasi kenapa Puan Maharani itu bagus secara brand produk. Dia adalah orang, satu sebagai inisiator, kedua sebagai eksekutor, ketiga sebagai regulator, gitu ya. Inisiator, eksekutor, regulator untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, yang semuanya kemudian tentu klaimnya adalah pemerintah, dalam artian adalah Joko Widodo. Tetapi itu dibangun oleh Kementerian PMK.
Kemenko PMK. PMK waktu itu pertama kalinya adalah Puan Maharani. Pertanyaannya, apakah KIP, KIS itu buruk? Kan tidak, kan bagus sekali. Artinya ini produk-produk yang berkualitas. Nah, kemudian kita tanya lagi, apakah elektabilitas Puan Maharani bagus? Atau apakah brand Puan Maharani sebagai politisi bagus? Nonsense, tidak. Pembulian di mana-mana. Puan Maharani ngapa-ngapain keliru, ya kan? Bagi-bagi kaos, dilempar keliru. Padahal dalam situasi kerumunan begitu, lempar-lempar biasa saja. Presiden Jokowi juga melakukan itu. Kira-kira begitu ya. Airlangga Hartarto apakah elektabilitasnya bagus? Tidak juga. Hanya 0, pernah tinggi sampai 1,7%. Puan Maharani paling tinggi pernah 3,4%. Habis itu turun kembali. Apalagi sejak Ganjar dideklarasikan. Nah, sekarang kita cek misalnya ya dari sisi produk. Ini sebagai bahan pengantar biar kawan-kawan meresap bahwa oh ternyata brand politik itu tidak ada hubungannya dengan produk politik. Berbeda dengan brand di korporat tadi. Kalau contoh Aqua kalau produknya tidak bagus, iklan sebagus apapun akan ditinggal. Le Mineral kalau tidak bisa bersaing secara kualitas juga tidak akan bisa booming seperti hari ini. Kita urut satu-satu dari 3 kandidat misalnya. Ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Dari 3 ini kalau mau jujur produk yang dari yang paling bagus dengan yang paling buruk dari catatan data, teman-teman boleh koreksi dari data BPS kah, atau dari data kinerja kementerian kah, atau data dari serapan anggaran di pemerintah daerah kah, itu boleh dijadikan acuan produk itu bagus atau tidak. Kita cek misalnya Prabowo Subianto, produk bagus, ya kan? Produk bagus, tegas, brandnya sudah terbangun. Sejak pertama kali Prabowo Subianto itu kampanye, dia sudah punya statement yang sampai hari ini menjadi hafalan semua orang secara umum. Apa itu? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kira-kira begitu ya, momentum gerakan-gerakan Prabowo ya. Kemudian kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, itu menurut saya juga cukup bagus dari sisi copywriter. Lalu brand-brandnya misalnya bagaimana Prabowo Subianto membentuk dirinya sebagai militer, antitesa Joko Widodo, tegas, elit, berwibawa, dan punya fokus terhadap kebocoran uang negara. Itu kan secara produk bagus. Tapi rupanya deliver komunikasinya tidak sebagus dari produk, kira-kira begitu. Sehingga Prabowo Subianto selalu gagal sebagai presiden. Paling tidak sampai 2019 kemarin. Kita tidak tahu 2024 nanti. Lalu kemudian ada Anies Baswedan misalnya. Anies Baswedan pun sama. Hemat saya juga kalau kita mau cek misalnya dari serapan anggaran misalnya, DKI Jakarta jelas yang terbesar. Meskipun nanti akan ada dalih ya terbesar karena memang dia ibu kota begitu ya. Meskipun sebetulnya hampir semua daerah itu dari sisi produk memang sulit untuk dianggap bagus. Kenapa? Karena minim belanja anggaran. Maksud belanja anggaran itu anggaran daerah dipakai untuk pembangunan, itu daerah-daerah itu jarang kawan-kawan. Kawan-kawan harus tahu itu ya sebagai dasar pengetahuan komunikasi politik karena itu sebagai produk kira-kira gitu. Yang paling besar hampir semua kepala daerah itu adalah hibah. Entah itu Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Khofifah, Ganjar Pranowo, semua kepala daerah lebih banyak itu adalah berkaitan dengan hibah. Kenapa begitu? Karena minim risiko, minim ditangkap KPK. Kira-kira begitu. Tapi ibu kota Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan kasat mata saja. Kalau mau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo sudah pasti jauh. Kita fair saja. Nanti teman-teman yang mau bandingkan silahkan. Nah sekarang Ganjar Pranowo misalnya. Apa prestasi Ganjar Pranowo yang bisa dianggap sebagai produknya berkualitas? Apa ya kalau dicari-cari ya yang kira-kira bagus ya? Mungkin jalan-jalan di desa-desa ya, jalan-jalan di desa di Jawa Tengah bagus gitu. Tapi itu nanti akan bias dengan produk-produk pemerintah pusat seperti dulu ada PNPM Mandiri segala macam kan ada sebagian besarnya untuk
infrastruktur. Kemudian ada dana desa. Dana desa juga Prabowo Subianto yang mulai mengkampanyekan sejak 2014 misalnya. Jadi agak bias. Yang lebih terkenal untuk Jawa Tengah misalnya kemiskinan meningkat, kemudian jalan-jalan di kabupaten kota yang lebih banyak buruk, begitu ya, banjir yang permanen. Banjir permanen itu tidak hujan tapi banjir. Misalnya kawasan-kawasan Jawa Tengah, Demak, Kudus, sampai di Semarang, Kabupaten Semarang Kota misalnya. Tapi kita bisa bandingkan dengan Puan Maharani. Puan Maharani produk bagus, elektabilitas buruk. Sekarang Ganjar Pranowo. Produk kita anggap, ya mungkin kalau tidak bisa dibilang, bukan tidak bisa, kalau tidak enak menyebut Jawa Tengah buruk, mungkin biasa saja begitu. Tapi elektabilitas dan popularitasnya bagus. Artinya apa? Artinya branding politik itu sudah pasti berbeda dengan branding korporat. Branding korporat mendahulukan produk, sementara branding politik itu mendahulukan target. Maka kemudian dalam proses komunikasi politik, nah ini teorinya, ya tadi pengantar, sekarang teorinya. Ada 4 skema kawan-kawan untuk namanya model komunikasi politik. Nanti boleh dikomparasikan, gitu ya. Yang pertama adalah targeting, yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah konten, yang keempat adalah objektif. Saya ulang ya. Yang pertama adalah targeting, yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah konten. Ini konteks dengan konten mau dibalik duluan mana juga nggak apa-apa lah. Yang keempat adalah objektif. Saya jelaskan satu-satu. Targeting itu menentukan core audience, menentukan sasaran target kita, menentukan sasaran pemilih dari partai politik atau dari kandidat yang kalau kita jadi konsultannya atau kita jadi pelakunya sendiri. Teman-teman jadi politisi, mau mencalonkan diri sebagai legislatif, tingkat kota, provinsi, DPR RI, atau mau jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan mungkin presiden sekalipun. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penyisihan terhadap target. Target itu adalah kandidat pemilih. Dari mana kita bisa menentukan itu? Sudah pasti dari riset, tidak mungkin tidak. Nanti akan kita lihat kecenderungannya misalnya PDI Perjuangan misalnya ya, PDI Perjuangan itu didominasi oleh kelompok masyarakat menengah kelas bawah misalnya, kelas bawah tinggal di pedesaan, afiliasi religiusnya kelas B misalnya, kelas ekonominya C+, kemudian perempuan, pendidikan rendah, segala macam. Itu adalah klasifikasi target. Tidak bisa kemudian marketers politik itu menyasar berdasarkan kebutuhan angka, tapi tidak melihat berdasarkan klasifikasi calon pemilih. Nah, itu adalah kekeliruan besar. 2019 misalnya, saya termasuk yang mengkritik luar biasa waktu itu. Bagaimana mungkin titik pusat sekretariat Prabowo Subianto Sandiaga Uno itu ada di Jawa Tengah? Padahal sudah dijelaskan oleh banyak lembaga survei, termasuk yang dijelaskan oleh Indonesia Political Opinion, Jawa Tengah itu adalah basis PDI Perjuangan. Saudara mau berdarah-darah di sana, mau bermiliar-miliar, bertriliun-triliun habis di Jawa Tengah, nonsense, sia-sia, tidak akan berguna. Kenapa? Karena targetingnya tidak sesuai dengan core audience Gerindra dan koalisinya, kira-kira begitu. Sehingga targeting ini memerlukan data yang valid berkaitan dengan siapa kira-kira yang bisa kita grab untuk masuk menjadi pemilih kita. Nah, ditentukan dari yang tadi itu. Saudara menentukan dulu publiknya. Publiknya adalah kelompok-kelompok yang sudah mengenal kita sekaligus menyukai kita. Yang kedua, kita dikenal tapi tidak disukai. Berarti kita hindari. Kita tidak dikenal tapi kelompok yang di mana kita tidak terkenal itu mereka memang sudah menutup diri misalnya antipati terhadap politik. Kita juga tinggalkan. Jadi berhubung kebutuhan marketing politik itu yang pendek begitu ya, dia hanya mengejar bagaimana caranya ketika pemilu terjadi dia dipilih, sehingga kerja-kerja branding politik itu jangkanya adalah jangka pendek. Itulah kenapa kemudian ya meskipun sudah berpuluh-puluh kali dilakukan tetap saja diulang.
pasang baliho misalnya kan, big banner, kalender dinding, jam dinding, mug segala macam, itu terus-menerus dibuat. Kenapa? Karena itu sampai hari ini adalah cara yang paling instan untuk mendapatkan simpati yang juga instan. Nah, ini salah satu kritik ya. Jadi artinya kita mengakui bahwa kebutuhan branding politik itu dengan durasi yang pendek, begitu ya. Kita dukung dalam artian kita sebagai profesional researcher, sebagai profesional akademisi, sebagai profesional consultant gitu. Tapi sisi lain kita sebagai akademisi yang punya nurani, kita kritik sistem itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa publik yang harus sebagai target kebijakan-kebijakan yang nanti akan dibangun. Makanya 2017 saya menulis buku Political Social Responsibilities, terbitan Kencana. Di situ kritik saya menjelaskan bahwa yang dilakukan partai politik, elit politik ini keliru. Kenapa? Karena mereka tidak membangun brand dalam jangka panjang sehingga tidak mendapatkan konstituen atau pemilih yang juga jangka panjang. Jadi pemilihnya ya sudah, begitu selesai pemilu mereka menang, sudah sehari dua hari setelah itu pemilihnya akan menghujat. Itu biasa saja. Lihat saja yang terjadi pada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto sebagai capres 2019, pemilihnya besar, kemudian dia bergabung dengan kabinet, turun drastis orang-orang yang tadi memilih. Yang semacam ini tidak ada dalam marketing atau dalam brand konvensional, tidak ada, kecuali yang sangat luar biasa. Contoh saja ya, dulu kan ada itu demonstrasi 212 itu ya, gerakan sosial ya, social movement 212 di DKI Jakarta. Ada itu pedagang sari roti yang membagi-bagikan, kan begitu kira-kira. Habis itu saudara saksikan sendiri kan, dihujat di media sosial segala macam, boikot sari roti segala macam. Pertanyaannya, apakah sari roti bangkrut? Tidak kan? Sari roti tetap eksis. Bahkan selepas hari itu justru para loyalis dari 212 sekaligus loyalis sari roti justru malah setiap hari memborong habis-habisan, dia bagikan secara cuma-cuma. Nah, itu perbedaannya dengan politik. Kalau politik, begitu sudah Prabowo Subianto bergabung dengan kabinet, elektabilitasnya dia turun, gitu ya, tingkat simpatinya turun, tingkat kesukaannya turun, tidak ada yang membela dari kelompok-kelompok pemerintah yang kemudian menambah suara Prabowo. Tidak ada. Berbeda dengan produk-produk konvensional itu. Oke, singkat waktu. Yang kedua, setelah tadi targeting ya dalam model komunikasi politik, konteks, coba kita konteks dulu. Konten sajalah dulu ya. Ketika target market kita tahu, oh pemilih saya perempuan di desa, pendidikan rendah, oh kelompok muslim dan segala macam. Konten itu berkaitan dengan pesan yang perlu kita buat. Contohnya tadi itu. Kenapa Joko Widodo bisa tenang belusukan ke pasar, bisa tenang dengan kemeja? Karena beliau tahu, konsultannya tahu, pemilih Joko Widodo adalah kelompok desa di bawah. Mereka tidak suka dengan cara-cara elit SBY, tidak suka dengan sepatu berkilau, dasi panjang, jas mewah, tidak suka. Mereka suka kelompok-kelompok begitu. Di hari itu ya 2013 ya, 2013 ya, sejak 2013 2012 lah, 12 13 sampai 2014 pemilihan begitu ya. Banyak tokoh-tokoh yang muncul seperti misalnya Sutioso sedang semangat-semangatnya membangun PKPI yang 2024 nanti PKPI nggak ada lagi karena diganti orang, hancur. Sutioso semangat, Prabowo sudah pasti semangat, tokoh-tokoh Wiranto juga semangat, segala macam semangat. Kenapa tidak ada yang ikut cara Jokowi belusukan? Kenapa tidak ada yang ikut cara Jokowi dengan kemeja sederhana segala? Karena mereka tahu, mereka tidak bisa melakukan itu. Kan tidak mungkin Prabowo Sutioso yang tadinya militer gagah sebagai gubernur ibu kota, sebagai Kopassus segala macam, menantu Soeharto segala macam, tiba-tiba kegorong-gorong, kelumpuh.
Sudah pasti tidak bisa. Kalaupun bisa, publik akan melihat bahwa oh itu dipaksakan, kira-kira begitu. Jadi ketika target kita tahu, maka konten dikemas sesuai dengan kebutuhan target, bukan sesuai dengan kebutuhan kandidat. Kandidat ingin dianggap tegas, tapi kalau core audiensnya tidak memerlukan itu, bagaimana? Dalam survei itu, teman-teman, selalu ditanyakan, kira-kira alasan apa Bapak Ibu akan memilih tokoh sebagai presiden? Merakyat, anti korupsi, sederhana, ramah, religius, dan segala macam. Tapi secara teknis, yang dianggap religius yang mana? Kan tidak bisa. Secara teknis, mana yang dianggap merakyat? Coba, bagaimana kita bisa membedakan antara Jokowi dengan Prabowo 2019? Mana yang paling merakyat? Yang publik lihat adalah persoalan belusukan. Padahal belusukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan rakyat. Kalau Prabowo Subianto perusahaannya banyak, gitu ya, perusahaannya banyak, karyawannya banyak, tidak pernah menunggak gaji karyawan, THR selalu muncul, hadiah pada karyawan bagus, itu mestinya merakyat. Tapi kan tidak bisa dijelaskan kepada publik pemilih. Sehingga ini yang perlu kehati-hatian itu kira-kira di sana. Jadi reviewnya adalah target sudah ditentukan, konten dikemas persis seperti kebutuhan target, bukan dikemas sesuai dengan kebutuhan marketers, bukan kebutuhan kita sebagai politisi atau sebagai partai politik. Yang ketiga adalah konteks. Konteks itu media yang digunakan harus menyesuaikan dengan konten tadi itu. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya teman-teman mau mencalonkan diri sebagai calon bupati misalnya ya, lalu kemudian beriklan di Metro TV, nah itu kan buang-buang uang. Beriklan di Kompas, nah itu kan buang-buang uang. Kenapa? Karena Kompas nasional. Sementara kontestasi kita kabupaten, kota, maka sesuaikanlah. Media-medianya adalah media-media yang lokal. Media tidak harus media massa maksud saya. Media bisa apa saja, gitu kira-kira. Media dalam konteks komunikasi kan ada dua kan, kalau teman-teman pelajari, satu media, dua medium. Medium adalah perantara-perantara, channel-channel yang berkaitan dengan fisik. Media adalah perantara-perantara atau medium yang tidak berkaitan dengan fisik. Contohnya saja begini. Kita diskusi hari ini, ceramah saya hari ini adalah mediumnya adalah handphone misalnya. Handphone, Zoom segala macam. Itu medium. Tapi mandat dari panitia berupa surat undangan, ya, berupa permintaan, kita diagendakan bertemu, itu adalah media. Sehingga saya punya legitimasi untuk bicara. Tapi kalau saya tidak diundang, meskipun saya punya link Zoom-nya, karena saya jadi peserta. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi politisi juga memerlukan situasi itu. Jangan sampai politisi tiba-tiba datang ke masyarakat tanpa ada apa-apa, misalnya seperti menghadiri undangan pernikahan secara tiba-tiba. Nah, itu berisiko. Reputasinya bisa buruk. Maka semua dalam kapasitas komunikasi politik pasti by design. Harus ada tim yang datang misalnya, nanti politisi akan datang ke sini, tolong disambut, tolong begini segala macam. Saya kasih bocoran kawan-kawan. Saya kan mendampingi misalnya ada salah satu capres beberapa 2020 nah, yang capresnya ini sepertinya gagal terusung ya, melakukan branding politik ke pasar, ke mana-mana. Itu mulai dari wartawan yang boleh dekat dengan kandidat, itu kita yang menentukan. Sampai pedagang-pedagang pasar, mana yang mau kita berhenti, mana yang mau kita ajak dialog, semua sudah ditentukan sejak awal. Termasuk pertanyaan-pertanyaannya. Kandidat masuk ke pasar, pedagang ABC dikoordinasikan. Ibu nanti nanyanya ini, saya kasih buat pertanyaan. Ini ongkosnya. Jangan kira semuanya serba ongkos. Itu adalah realitas. Bagian ongkos ini tidak perlu dicatat ya, tapi sebatas pengetahuan saja. Kemudian nanti saya akan mengkondisikan dengan teman-teman itu.
begitu kandidat itu keluar dari pasar, kita cari tukang beca, tukang ojek, kita suruh berkumpul gitu ya. Kita minta mereka berteriak, Pak, tolong nanti ketika kandidat saya keluar dari pasar mau pulang Bapak teriak, Presiden, begitu. Kita sudah kondisikan wartawan. Kita sudah kondisikan wartawan yang pakai kamera video segala macam, kita sudah kondisikan. Nanti beliau keluar, tukang ojek ini akan teriak, Presiden, kamu harus rekam. Sehingga setiap aktivitas branding politik itu by design. Tidak ada yang tiba-tiba. Meskipun kegiatannya adalah natural. Makanya sampai hari ini kalau ada yang cerita ke saya, wah yang ini kandidat ini merakyat, kandidat ini tulus. Nonsense. Kalau tulus, mereka tidak mungkin terjun ke politik. Kalau tulus, mereka otomatis buat yayasan Bunga Kamboja. Yayasan sosial lah ya. Gitu. Kalau sudah ke partai politik, kekuasaan, tidak ada yang namanya tulus. Semuanya by design. Itu adalah kontennya. Jadi, konteksnya berkaitan dengan medium dan media. Medium adalah perantara, alat-alat yang berkaitan dengan fisik. Media, perantara yang tidak berkaitan dengan fisik. Kira-kira begitu. Teman-teman status misalnya dosen mahasiswa. Karena kalau bukan dosen dan mahasiswa tidak mungkin masuk kelas yang sama kemudian diskusi. Kira-kira begitu. Yang terakhir ini menurut saya penting adalah objektif, targeting, konten, konteks, objektif. Objektif itu dalam bahasa sederhana adalah orientasi hasil. Teman-teman sudah menyusun branding politik, menentukan dulu targetnya, kemudian menyusun pesannya sesuai dengan target, kemudian menentukan mediumnya, menentukan medianya sesuai dengan kapasitas pesan, sesuai dengan kapasitas target. Bagian terakhir adalah semua itu dilakukan, kira-kira hasilnya nanti apa, kira-kira begitu. Kalau dalam marketing, produk-produk komersil, produk-produk konvensional, orientasi akhirnya dua, citra, reputasi, ya kan? Kalau dalam politik, citra dan reputasi itu bagian dari proses, bukan bagian dari akhir. Orientasi akhirnya itu adalah popularitas dan elektabilitas. Meskipun popularitas ini sumbernya dari citra dan reputasi, sementara elektabilitas ini adalah sumbernya dari apa ya? Ya positioningnya lah, bukan juga ya. Positioning itu masih dalam wilayah aktual ya. Orang sekedar tahu. Tapi ini sudah berkaitan dalam bentuk yang praktik sehingga orang tergerak untuk memilih. Nah, tambahannya adalah bagaimana publik memilih. Publik memilih berdasarkan dua alasan dalam politik. Satu, karena dia memang menyukai kandidat atau partai. Yang kedua, dia membenci rivalitas yang di seberang. Kira-kira begitu. Jadi bahasa sederhananya, pemilih Joko Widodo itu kemungkinan dua. Satu, karena memang dia menyukai Joko Widodo. Atau sebenarnya dia tidak suka Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Pemilih Prabowo Subianto 2019, ya tentu satu adalah publik yang menyukainya. Yang kedua, bisa jadi karena publik yang membenci Joko Widodo. Kira-kira itulah sebagai pengantar marketing politik. Memang masih sangat dasar sekali, tapi paling tidak mudah-mudahan ini bisa menjadi awal untuk mendiskusikan lebih lanjut. Barangkali begitu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Deddy Cornisyah. Kita bakal buka sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan untuk bertanya, bisa secara langsung atau bisa lewat via chat. Kepada peserta dipersilakan untuk bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya?
Mungkin kita tunggu dulu beberapa teman-teman yang ingin bertanya. Sambil kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya boleh menyampaikan hasil dari kesimpulan saya, Bapak, dari perkuliahan hari ini. Yang pertama, yaitu kita itu tidak bisa menyamakan bagaimana branding politik itu dengan branding non politik atau komersial ya Pak. Benar begitu Pak Deddy Kurniansya. Sambil kita nunggu-nunggu teman-teman yang. Tapi saya sendiri ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi kan ada Bapak silakan. Bilang kalau misalnya itu brand awareness sebaiknya kita ciptakan dengan jangka panjang gitu kan Pak. Berarti sedangkan tadi Bapak juga bilang kayak Aqua gitu-gitu kan brandnya jangka panjang. Sedangkan kalau kita nih, kalau politik biasanya di jelang-jelang pemilu saja kan Pak. Oh ya, untuk teman yang udah angkat tangan sebentar ya. Saya juga penasaran Pak. Jadi sebaiknya kita tuh brand awareness yang akan kita bangun itu bagusnya dari jangka panjang apa jangka pendek Pak? Oke. Kalau membaca kebutuhan begitu ya, dengan sistem pemilu yang proporsional terbuka, artinya partai politik satu sisi punya kepentingan meraup suara, sekaligus tokoh-tokoh juga punya kepentingan dalam meraup suara, maka brand awareness itu mestinya adalah jangka panjang. Salah satu contoh misalnya, apakah ada partai politik di Indonesia hari ini yang punya data pemilih tetap? Mereka tidak punya. PDI Perjuangan itu tidak yakin bahwa pemilih mereka 21% itu konsisten, tidak bisa. Terbukti pemilu 2000 pasca pemilu 2019 mereka pernah mencapai 26-27% dalam survei elektabilitas. Hari ini 21%. Gerindra terbaru dari survei IPO, mereka sempat berada dalam pasca pemilu 2019 mereka 11-12%. Hari ini sudah 19%. Artinya apa? Bahwa kesukaan publik, kesukaan konstituen terhadap produk-produk politik itu cepat terbangun, cepat juga kemudian bias. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dibangun oleh partai politik itu akan selalu dalam kondisi yang instan, dalam kondisi durasi yang pendek itu tadi. Mereka akan bekerja dalam propaganda politik menjelang pemilihan umum. Sehingga resikonya adalah mereka akan selalu berbenturan dengan partai politik yang lain. Hasilnya apa? Hasilnya adalah saling menjatuhkan. Orang-orang yang non PDI Perjuangan akan bilang, oh, partai politik mengaku wong cilik, tapi bagaimana bisa subsidi dipotong, harga segala macam disesuaikan segala macam. Mereka hanya klaim sebagai partai wong cilik. PDI Perjuangan kemudian menyindir Demokrat, menyindir PKS. Bagaimana mungkin kenaikan harga BBM? Dulu Puan Maharani demo di DPR, menangis di segala macam. Lalu kemana sekarang oposisi? AHY, kemana mereka? Itu adalah realitas. Kan tidak mungkin kan tiba-tiba Aqua demo memprovokasi bahwa le mineral itu air minum yang tidak bagus. Tidak mungkin. Le Mineral juga tidak pernah mengatakan bahwa Aqua itu minuman berbahaya, bohong, mahal, segala macam. Tidak mungkin. Sehingga apa? Kalau kemudian branding politik, brand awareness politik itu dibangun dalam jangka panjang, begitu ya, maka ada dua hal yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama, berjalannya kaderisasi. Sehingga tidak ada itu ke depan perdebatan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi capres, siapa yang akan menjadi cawapres. Kenapa? Karena setiap partai politik punya kader yang sudah dia didik. Sehingga orang pemilih itu kira-kira kita akan membayangkan politik Indonesia itu ya seperti di mana lah ya? Di Australia misalnya, Australia termasuk di Belanda, di Inggris atau di India sekalipun lah ya. Jadi ketika pemilih menginginkan, misalnya saya mau nanti gerakan politik kita itu adalah konservatif. Udah, dia akan pilih partai konservatif.
entah kalah, entah menang pada pemilu berikutnya, dia akan tetap ke Partai Konservatif. Di Indonesia tidak begitu. Begitu dia memilih PDI Perjuangan, tokohnya ganti, dia pindah. Oh, tokoh saya ke Gerindra, saya akan pindah Partai Gerindra. Dia bukan kader, dia bukan loyalis, tapi dia pemilih berdasarkan kesukaan. Itu adalah resiko ketika politik dibangun dalam waktu yang pendek, durasi yang pendek. Karena semuanya akan serentak datang ke masyarakat, kira-kira gitu. Kalau jangka panjang tidak akan begitu. Jangka panjang yang bertarung adalah pemilihnya. Pemilih akan sangat percaya diri, pakai kaos partai percaya diri. Kenapa? Karena berkaitan dengan nilai dasar perjuangan, kira-kira begitu. Oh, saya Gerindra karena perjuangan Gerindra jelas, menambal kebocoran negara, anti korupsi dan lain-lain. Oh, saya memilih PDI Perjuangan, jelas PDI Perjuangan memperjuangkan subsidi dan segala macam. Oh, saya sudah pasti Golkar memperjuangkan guru, PNS, ASN dan segala macam. Sehingga situasi-situasi semacam itu terbangun dengan asumsi bahwa brand awareness yang panjang tadi itu sudah melekat pada konstituen. Hari ini tidak. Bahkan teman-teman yang duduk di perguruan tinggi sekalipun saya yakin tidak bisa membedakan. Kalau Golkar yang menang, yang terjadi apa? Kalau atau sekarang begini, sudah ada wacana 4 koalisi sampai hari ini kan? PDI Perjuangan dengan P3, kemudian Gerindra dengan PKB, Golkar dengan PAN, lalu Demokrat, PKS dengan Nasdem. Kira-kira kalau koalisi perubahan untuk persatuan KPP mengusung Anies menang, teman-teman tahu yang terjadi apa? Kan tidak juga. Kalau kemudian Prabowo yang menang, Gerindra, PKB nanti menang, kita tidak tahu hari ini. Kita tahunya adalah kalau sudah menang, baru kita tahu. Oh, ternyata begini. Baru kemudian muncul statement-statement. Saya tidak menyesal memilih Prabowo. Saya tidak menyesal memilih Jokowi. Wah, saya menyesal memilih Prabowo. Tahu gitu saya Anies. Oh, tahu gitu saya Ganjar. Wah, saya... Artinya apa? Penyesalan atau kebanggaan itu muncul ketika sudah berjalan. Dalam situasi kita sekarang, political branding, itu tidak bagus. Kenapa? Karena publik akan selalu berada di tengah-tengah risiko, di mana dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, kira-kira begitu. Dan semua 9 partai politik yang berkoalisi sekarang, modal propagandanya sama, tidak ada yang berbeda. Bahkan ada partai baru, PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini anak-anak muda, ya, yang harapan publik tentu progresif, kemudian antusias segala macam. Tapi propagandanya adalah cara-cara klasik, bagaimana menjatuhkan musuh, bagaimana membela habis-habisan ya kelompoknya, kira-kira gitu. Itu menjadi tidak fair. Tapi itulah resiko kondisi kita sekarang, kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih kepada Pak Dedi. Saya udah paham banget Pak nih tentang penjelasan Bapak. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada dari Dava Wiguna. Kepada Dava Wiguna bisa on cam sambil langsung bertanya kepada Pak Dedi biar lebih sampai gitu pertanyaannya. Halo Dava. Dava. Oke, kayaknya Davanya lagi nggak bisa on cam dia Pak. Jadi kita bacakan saja pertanyaan dari Dava. Dava ingin bertanya kepada Pak Deddy Kurnia Syah perihal pemilu 2024. Bagaimana sih Pak? Bagaimana sih cara mengukur efektivitas pesan dalam komunikasi politik pemilu 2024? Apakah ada metrik yang dapat digunakan untuk menilai kesuksesan atau kegagalan pesan politik? Mungkin pertanyaannya lebih lengkapnya atau lebih detailnya bisa dilihat di Zoom-nya di kolom chat juga ya Pak.
Jadi Dava bertanya bagaimana cara mengukur efektivitas pesan politik dalam komunikasi pemilu 2024, Pak? Bagaimana cara kita menilainya, Pak? Kesuksesan atau kegagalan yang akan diterima, Pak? Langsung dijawab aja atau gimana, Pak? Ya, boleh. Baik, dipersilakan Ya, kepada Pak Dedi untuk ini menjawab. menarik ya. Sepanjang aktivitas saya di dunia politik, komunikasi politik, branding, marketing dan segala macam begitu ya. Ini keniscayaan bahwa pesan-pesan politik itu sama sekali tidak efisien. Baik dari sisi pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif. Utamanya memang 2014, 2019 sampai mungkin sekarang gitu ya. Kenapa? Karena sistem pemilihan kita, sistem pemahaman publik kita terhadap politik itu adalah sistem mobilisasi namanya. Sistem mobilisasi itu sangat kecil, ada kelompok pemilih yang memilih berdasarkan hasrat memilihnya, berdasarkan dengan pesan-pesan yang berhasil. Tapi kalau dari sisi konsep, itu mudah. Artinya, survei tentu yang bisa menjelaskan. Dalam artian misalnya dalam periode pertama misalnya ada periode dari Juli sampai Agustus misalnya. Juli Agustus di bulan Juli kita harus cek berapa persen popularitas, berapa persen elektabilitas dari kandidat atau dari partai politik. Lalu dari Juli sampai Agustus kita melakukan kerja-kerja propaganda. Nah, kerja-kerja propaganda yang berkaitan dengan branding itu dikenal dengan 2 tahap, kawan-kawan. Yang pertama adalah tahap sosialisasi. Sosialisasi kalau lembaga-lembaga survei itu ada yang punya program namanya GLE. GLE itu Grassroots Leaders Engineering. Ada GRO, Grassroots Operations. Kalau IPO menggunakan CLO. CLO itu Community Leaders Operations misalnya. Itu aktivitas-aktivitas sosialisasi itu adalah aktivitas mengembangkan tadi itu, mengembangkan riset, menentukan target, menentukan pesan, menentukan media, kemudian mengimplementasikannya sehingga kawan-kawan lihat ada baliho, ada program-program kampanye dan segala macam itu berjalan semuanya. Lalu pada bagian terakhir itu ada namanya canvassing. Canvassing itu adalah aktivitas-aktivitas sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada pemilih, door to door, orang per orang kita temui, rumah per rumah kita ketuk segala macam. Juli sampai Agustus itu semua dilakukan, event segala macam dilakukan. Agustus survei untuk mengecek, dilakukan evaluasi. Apakah popularitasnya bertambah? Kalau popularitasnya bertambah, berarti kabar baik. Aktivitas yang kita lakukan, pesan-pesan yang kita lakukan, menyesuaikan dengan riset target tadi itu, berarti berhasil. Lalu kita pecah lagi. Popularitas naik itu disebabkan oleh apa? Jangan-jangan naiknya benar, tapi ternyata sumber kenaikannya tidak berkaitan dengan aktivitas kita. Nah itu repot juga. Sehingga harus detail. Popularitas naik. Nah, popularitas yang naik ini dari mana? Oh, ternyata dari kampanye ini, dari ini. Oh, ternyata dari tim. Tim branding itu satu kandidat bisa saja punya 3-4 tim branding. Misalnya tim branding dari partai politik, tim branding dari keluarga, tim branding dari pertemanan, tim branding dari dari konsultan misalnya. 4 mereka bekerja, kalau tidak disurvei tidak akan ketahuan. Kira-kira yang mengenalkan kandidat itu yang mana? Apakah hasil kerja konsultan, apakah hasil kerja struktural, apakah hasil kerja dari keluarga, apakah hasil kerja dari pertemanan. Sehingga cara yang paling efektif tentu adalah melakukan survei tadi itu. Tetapi itu adalah tinjauan konsepnya. Tinjauan praktisnya tidak begitu. Tinjauan praktisnya itu hampir banyak pemilihan terjadi 2019 sampai 2019 2014 itu adalah berdasarkan mobilisasi. Mobilisasi itu artinya pemilih yang sudah terkoordinir sejak awal.
Makanya konsultan-konsultan politik seperti yang kami lakukan itu, kita punya tim dari tim pusat yang melakukan kajian sampai tim di tingkat TPS. Sehingga hasilnya kalau ditanya, oh berarti kampanye berhasil. Belum tentu. Yang berhasil adalah tim kerja mobilisator. Branding itu hanya diperlukan dalam nuansa yang universal, dalam nuansa yang umum, sehingga memudahkan kerja di lapangan. Mempopulerkan partai politik itu pakai branding bagus. Mempopulerkan presiden, mempopulerkan gubernur, mempopulerkan wali kota pakai branding itu bagus. Tapi kalau legislatif agak susah. Kawan-kawan akan keluar energi besar kalau fokus hanya di branding, belum tentu terpilih. Jadi memang branding politik itu secara target itu memang sempit. Satu sisi durasinya pendek, sisi yang lain dia tidak bisa digunakan oleh banyak kelas politik. Dia lebih mungkin lebih berfungsi digunakan oleh kelas politik yang universal tadi. Misalnya untuk partai politik. Kalau partai politik sudah melakukan kelas-kelas aktivitas branding, bagus. Tapi kalau legislator, rumitnya minta ampun. Kenapa rumit? Sudah dia rumit, belum tentu diperlukan. Kenapa? Karena kontestasinya banyak. Sama seperti mempopulerkan DPD. DPD kan juga banyak kan? Sudahlah yang dipilih cuma 4, cuma 3, tapi kandidatnya bisa puluhan, ratusan, kira-kira begitu. Begitu kira-kira untuk Dafa ya, dari sisi konsep saya sudah bantu, dari sisi praktisnya juga saya beri sedikit gambaran yang terjadi di lapangan. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak. Bagaimana, Vika? Dafa, sudah terjawab pertanyaan dari Anda tadi? Baik, kita lanjut saja pertanyaan. Sudah terjawab. Terima kasih, Bapak. Baik, kita lanjut kepada Vikas Purnama yang ingin bertanya. Langsung saja on cam dan sampaikan pertanyaannya kepada Pak Dedi. Dipersilakan. Halo, Vikas. Halo. Baik, suaranya sudah terdengar. Silakan. Ya, mungkin saya mau nanya ini Pak, kan tadi ngomongin branding ya. Mungkin branding ini ada kaitannya dengan marketing kan. Kita tahu kemarin Jokowi di setiap, mungkin bukan di setiap sih, beberapa kesempatan dalam pidatonya selalu mengucapkan kata cawe-cawe. Terus kemarin sempat viral juga. Yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya waktu kata cawe-cawe terus kemudian dia mengundang kalau nggak salah 6 politisi apa partai ke Istana Negara itu, memangnya seorang presiden itu punya hak marketing dalam berpolitik gitu ya. Sama mungkin pertanyaan kedua saya ini Pak, kan kalau misalkan setiap mau berpolitik itu kan kita pasti tahu mayoritas Indonesia kan negara Islam Pak ya. Maksudnya penganutnya selalu menggunakan atribut-atribut Islam. Sebenarnya kan itu cara kuno Pak ya. Menurut Bapak sendiri itu sebenarnya ada cara baru selain dari cara itu tersebut gitu Pak. Mungkin itu aja. Makasih. Baik, langsung dijawab atau bagaimana Pak? Oke. Jawab ya. Ini menarik ya. Yang pertama berkaitan dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam marketing, dalam pemasaran politik, termasuk branding. Jawaban singkat saya begini. Presiden dalam kapasitas politik praktis adalah marketer terbaik. Kenapa? Karena Presiden memiliki kekuasaan yang luar biasa. Presiden memiliki kendali atas semua yang berkaitan dengan kontestasi.
mulai dari pesertanya, penyelenggaranya, pendananya, dan semuanya berada di dalam kendali presiden. Teman-teman bisa bayangkan, kalau ada salah satu kandidat di-endorse oleh Presiden Joko Widodo, misalnya, Presiden Joko Widodo misalnya tiba-tiba berkampanye pada saat beliau masih presiden, mempertimbangkan produk-produk pembangunan negara, dan untuk mempertimbangkan kelanjutan pembangunan, maka saya dukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden 2024. Silahkan para relawan, satukan barisan, konsolidasi, bantu Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Kira-kira, meskipun presiden punya hak, meskipun itu dilakukan di hari Minggu, di hari libur, tengah malam, menjelang subuh, tidak ada hubungannya dengan kerja presiden segala macam di sana. Apa dampaknya bagi Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian? Apa dampaknya bagi Ketua Komisi Penyelenggara Pemilu? Ya. Apa dampaknya bagi Bawaslu, bagi DKPP, dan segala macam? Mereka tentu akan berlomba-lomba untuk ikut serta mensukseskan agenda presiden. Mereka jadi tahu, oh presiden menyukai Pak Prabowo. Berarti ini dalam kapasitas tanda petik ya, artinya ini mungkin footnote lah ya, di luar diskusi kita. Kalau kira-kira, kalau teman-teman di kelas yang diajar oleh Abang Darosid misalnya, tahu bahwa Abang Darosid itu menyukai misalnya film Korea misalnya. Saya menyukai film Korea. Gitu. Apakah kira-kira teman-teman tidak berlomba-lomba untuk juga menyukai Korea dengan asumsi bahwa Pak Rosid itu punya kendali atas nilai teman-teman di kelas, punya kendali atas lulus atau tidaknya teman-teman di kelas? Itu secara psikologis akan muncul. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Kenapa kemudian presiden itu diminta untuk tidak terlalu jauh terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik praktis. Tetapi secara politik, bagi mereka yang berkecimpung, bagi mereka elit politik tanah air segala macam ini, mendapat endorsement dari presiden adalah momentum terbaik. Maka kemudian presiden itu dianggap sebagai marketers terbaik. Tidak ada lagi yang lebih baik dari presiden. Kenapa? Karena punya pengaruh itu tadi. Sehingga teman-teman bisa baca, tiba-tiba muncul berita Bawaslu akan memanggil Anies Baswedan, atau Bawaslu akan mengevaluasi aktivitas Anies Baswedan yang di masjid, di Jumatan, yang di mana-mana segala macam. Tapi Bawaslu tidak pernah kemudian berwacana apakah dia akan panggil Ganjar Pranowo atau bukan. Ketika melakukan jalan-jalan sampai ke Makassar menggunakan Bank Jateng, atau dia tidak pernah kemudian mewacanakan akan memanggil Presiden Joko Widodo karena mengundang partai-partai politik yang hanya koalisi di partai politik di istana. Itu salah satu bentuk dampak psikologis kenapa kemudian satu sisi kita sebagai publik semestinya membenci aktivitas presiden semacam itu, tapi sisi lain kita harus mengakui bahwa presiden punya dampak yang luar biasa dan sangat progresif bagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, sekarang teman-teman silahkan berpikir. Teman-teman mau berada di pihak mana? Di pihak publik, di pihak aktivis yang kecewa dengan sikap presiden, atau di pihak konsultan politik, di pihak elit politik, di pihak partai politik yang diuntungkan oleh kegiatan-kegiatan presiden. Sebagai akademisi tentu harus di tengah. Kita tahu resiko aktivitas presiden, kita juga tahu dampak bagusnya dari aktivitas presiden terhadap elektoral, terhadap popularitas, terhadap reputasi tokoh-tokoh yang di-endorse. Jadi kalau kawan-kawan jadi konsultan politik, ya harus berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan endorsement politik presiden. Toh tidak akan ada yang berani macam-macam dengan presiden. Presiden tetap akan dilindungi, presiden akan tetap dibela dalam kapasitasnya dia sebagai penguasa. Kira-kira begitu. Dalam kategori sekarang, sebagai gambaran misalnya ya, pemilih PDI Perjuangan itu ada 3. 1, mereka yang loyal terhadap partai, mereka yang loyal terhadap Megawati, mereka yang loyal terhadap Joko Widodo. Sehingga kegiatan-kegiatan presiden itu sudah otomatis menguntungkan.
Jadi bayangan saya, atau kita bisa membayangkan sampai mendekati 2024 nanti, Presiden akan banyak aktivitas-aktivitas yang demikian. Akan mulai menebar pujian kepada tokoh-tokoh yang dia kehendaki, memberikan panggung pada tokoh-tokoh yang dia kehendaki, membungkam tokoh-tokoh yang berseberang. Itu sesuatu yang lumrah dalam konteks politik. Dulu apakah di era SBY tidak ada begitu? Ada. Dulu SBY itu berkoalisi kan dengan PKS, Demokrat, PKS segala macam berkoalisi. Tapi ada satu ketika rapat-rapat dilakukan, PKS tidak diundang. Jadi sama dengan Joko Widodo kemarin tidak mengundang Nasional Demokrat, Nasdem. Tapi kapasitasnya tentu saja berbeda. Di era SBY waktu itu ada yang namanya, saya tidak ingat pastinya ya, tapi semacam sekber lah, sekretariat bersama, atau satgasus lah, satuan tugas khusus, atau apalah, sekretariat bersama koalisi, kira-kira begitu. Kantornya di Cikeas, kira-kira begitu. Kalau sekarang tidak. Sehingga apa? Wacana yang muncul ke publik itu kemudian istana dianggap sebagai sekretariat. Nah, itu yang risikonya cukup mengkhawatirkan, kira-kira itu. Maka kemudian, kalau kemudian ada pertanyaan dari Pikas tadi, apakah boleh seorang presiden? Sebagai presiden tidak boleh. Tapi yang jadi masalah, Joko Widodo itu adalah politisi. Dia adalah kader partai. Jadi bagaimana cara memisahkan? Dalam sistem politik kita tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada sebagian teman-teman yang memang sudah menyukai Presiden Joko Widodo, ya alhamdulillah, bersyukur, tidak ada kritik, kira-kira gitu. Tapi kalau ada sebagian dari teman-teman yang tidak suka dengan aktivitas Presiden Joko Widodo yang demikian itu, ya harus menahan diri. Tidak bisa kita kemudian mengkritik habis-habisan. Karena apa? Karena sistemnya memang mengizinkan itu. Kira-kira gitu ya. Jadi kita berada dalam situasi yang serba bingung gitu. Ini satu sisi kita kritik, tapi sisi lain juga kita harus mengakui bahwa itu tidak dilarang. Sisi yang lain lagi itu juga menguntungkan bagi politisi. Ya akhirnya ya sudahlah, kita terpaksa menyaksikan itu, kemudian menjadikannya sebagai bahan studi sebagaimana yang kita diskusikan malam ini. Nanti di masa depan ketika model-model Fikas lulus kemudian menjadi politisi, maka jadikanlah apa yang sudah terjadi di periode-periode seniormu itu, kalau bagus lanjutkan, kalau buruk maka bisa dihindari, kira-kira begitu. Pertanyaan yang kedua apa tadi ya? Mungkin Fikas bisa kasih clue-nya lagi. Ini Mas, yang cara kuno kan selalu beratribut iya betul. Ini kan terobosan barunya apa gitu kira-kira? Saya cerita 2018 ya, pilkada 17 ya, pilkada DKI Jakarta ya, pilkada DKI Jakarta. Kan ramai orang menduga. Saya membahasakan menduga karena tidak terbukti dalam riset, tidak terbukti dalam survei. Pilkada DKI Jakarta itu dianggap sebagai pemilihan kepala daerah dengan propaganda isu-isu identitas cukup kuat. Sehingga orang ada yang disebut sebagai politisasi agama, politisasi isu identitas. Gitu ya. Kemudian sebagian lainnya bilang politik identitas, politik agama. Saya jelaskan perbedaannya. Apa yang dimaksud dengan politisasi identitas dengan politik identitas. Kalau politisasi identitas, itu identitas dijadikan alat propaganda, dijadikan alat permusuhan, dijadikan materi adu domba, dijadikan materi-materi agitasi politik. Sehingga orientasinya adalah serangan-serangan materi komunikasi politik. Tapi kalau politik identitas itu menjadikan identitas itu sebagai apa tadi itu? Sebagai branding. Jadi saya mau dikenal sebagai
yang religius. Itu identitas. Saya mau dikenal sebagai politisi Jawa. Itu identitas. Itu politik identitas. Saya mau dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap pribumi, para pendatang, siap-siap saya usir, siap-siap saya gusur. Itu politik identitas. Artinya apa? Artinya yang terjadi di sepanjang pemilu kita 2014, 2019, di pilkada-pilkada, masuk pilkada DKI Jakarta itu politisasi, bukan politik. Kalau politik identitas berarti identitas digunakan sebagai upaya menancapkan branding. Dan politik identitas itu boleh, tidak dilarang. Contohnya begini ya, kalau kamu seorang muslim, mengkampanyekan kandidat, mengkampanyekan partai politik yang memang akan membela Islam, itu kan sah-sah saja. Artinya di seberangnya, kamu tidak bisa melarang orang partai. Dulu ada PDS ya, nggak tahu kalian masih ingat nggak ya? PDS itu kalau tidak salah Partai Damai Sejahtera, kelompok-kelompok Nasrani di sana. Kan juga tidak ada yang menyalahkan kalau PDS berkampanye untuk kelompok Nasrani, kelompok non-Muslim yang kira-kira memang dekat dengan Nasrani, entah Katolik, entah Kristen segala macam. Kemudian menyuarakan kandidat-kandidat dari PDS segala macam. Boleh, sepanjang yang digunakan benar-benar sebagai politik identitas. Yang kemudian itu berbahaya adalah politisasinya. Anies dianggap ABCD, Basuki Cahayapurnama dianggap ABCD. Semuanya tidak ada yang diperjuangkan. Semuanya pada akhirnya ketika sudah menjadi pejabat publik sama dalam kondisi-kondisi normatif. Anies ya dekat dari masjid, gereja, kuil, semuanya dekat. Kalaupun Ahok dulu pernah jadi PJ juga, jadi PLT juga, dia juga dekat dengan masjid, dekat dengan kuil, dekat dengan gereja, dan segala macam. Kira-kira begitu. Itulah kenapa kemudian kembali dalam tadi uraian yang di awal-awal tadi itu, gitu ya, bahwa branding politik di politik kita itu memang agak sulit tercapai karena tidak berjangka panjang itu tadi. Semuanya serba momentum, kerja-kerjanya serba tergesa-gesa, gitu ya. Tapi berhubung kita mau tidak mau sebagai profesional, sebagai mahasiswa komunikasi politik, perlu tahu bagaimana strategi komunikasi politik. Tapi saudara ditekan, kamu harus buat strategi komunikasi politik dalam uraiannya branding politik 2024 itu dalam waktu yang singkat ini. Gimana caranya supaya terpilih dalam beberapa bulan ke depan? Makanya tidak ada perbedaan. Semuanya kemudian mengacu pada aktivitas-aktivitas yang saya sebut sebagai branding mobilisator namanya. Apa yang dilakukan oleh Prabowo, Anies, Ganjar, apa yang dilakukan oleh koalisi PDI Perjuangan, Golkar, PAN, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, sama semuanya. Mengusung yang kira-kira populis. Populis itu populer dan disukai oleh publik. Gampang dicerna misalnya. Prabowo Subianto, bayangkan. Saya presiden akan mewajibkan akan menyediakan susu, menyediakan kacang hijau untuk sekolah dasar. Itu populis. Orang mudah mencernanya. Oh, kalau Prabowo presiden, anak-anakku yang sekolah SD setiap Kamis dapat susu, dapat kacang hijau. Oh, enak sekali. Pilih Prabowo. Yang lain pun begitu. Makanya muncullah kemudian 2019 itu kartu-kartu yang banyak. Di pilkada juga banyak kartu. Termasuk saya pernah buat kartu itu. Jadi salah satu kandidat di Sumatera Utara, bupati gitu ya, sudah dekat dengan pemilihan, yang lain sudah kampanye, siap-siap bagi sapi, kerbau. Kalau saya terpilih, setiap kakak akan saya kasih kerbau, kira-kira begitu. Kemudian saya dan tim minta, oke lah kalau gitu kita bisa menyanyi. Kita buat kartu, setiap kakak kita akan berikan ATM dari bank daerah itu. Saldonya otomatis terisi setiap bulan. Kalau itu bisa tercapai, gitu ya, bagus. Kalau tidak, ya nanti cari alasan lagi. Itu realitas, teman-teman. Jadi, branding politik satu sisi penting untuk pengenalan. Sisi lain, kalau dia tidak didukung oleh mobilisator,
oleh para marketers yang door to door, yang mengawasi perjalanan elektoral gitu ya, pemilihan, maka branding politik sebagus apapun sia-sia. Seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi. Ada produk bagus, elektabilitas buruk, ada elektabilitas bagus, tapi produknya tidak terlalu bagus. Nah, sebagai simpulan untuk Fiskas gitu ya, cara-cara itu tidak bisa dianggap sebagai cara kuno. Kenapa? Sepanjang sistem politik kita langsung pada kandidat, publik diberikan kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menang, mengandalkan suara mayoritas, maka cara-cara itu akan tetap berlangsung. Tapi risikonya, Fiskas, kalau misalnya bisa saja kita hilangkan cara-cara yang demikian dengan cara mengganti sistem pemilu. Serahkan semuanya pada partai politik. Risikonya adalah warga negara tidak punya akses terhadap politik. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol adalah kesadaran publiknya. Semakin tahun, semakin generasi baru, kesadaran publik terhadap politik semakin menurun. Nah, inilah tugas teman-teman semuanya. Harus dimulai. Kalau teman-teman di UP punya semangat yang luar biasa untuk politik yang baru, semangat branding politik yang lebih sustainable, begitu ya. Tidak hanya instan, tidak hanya terjadi dalam tahun-tahun pemilu, harus segera dikemukakan, harus segera diimplementasikan. Jangan alergi terhadap politik, termasuk politik praktis. Kira-kira begitu, Fikas. Mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan. Di kolom chat ada lagi nih Pak yang bertanya, Pak. Gia Wijaya Putra. Saya ingin bertanya, adanya partai PDI yang masih punya power kuat dalam politik Indonesia, apakah akan menjadi hambatan-hambatan partai politik baru untuk maju ke kompetisi politik Indonesia? Dan bagaimana solusinya sekiranya harus dilakukan partai-partai baru agar dapat bersaing dengan partai sekelas PDI? Berarti kayak partai-partai baru, gimana nih Pak caranya biar bisa seeksis partai-partai yang udah punya nama lah kayak PDI, Pak? Salah satu penghambat partai baru itu tidak bisa berkontestasi secara fair itu adalah ambang batas 20% kursi di parlemen untuk kontestasi presiden atau 25% gabungan suara pada pemilu sebelumnya. Di luar itu saya kira tidak masalah. Artinya apa? Dulu ya, yang namanya Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra itu juga partai baru. Pertama kali ikut pemilu langsung punya kursi di parlemen. Nasdem untuk pertama kali pemilu juga langsung dapat kursi di parlemen. Bahkan Demokrat sekali ikut pemilu langsung jadi presiden. Kan mereka baru-baru kan. Artinya bahwa 2024 ke depan pun juga akan sama. PD Perjuangan punya potensi turun, punya potensi tumbang, apalagi generasinya adalah generasi lama, begitu ya. Kemudian ditambah dengan generasi-generasi muda yang kian tumbuh pesat. Kita mayoritas pemilih 2024 adalah milenial Gen Z. Kalau milenial Gen Z semuanya antusias, datang ke TPS, kemudian mereka bisa memilah bahwa harus ada alternatif untuk bagaimana caranya kandidat-kandidat yang baru, kandidat-kandidat yang lebih progresif itu terpilih ke parlemen, maka partai-partai yang lama, PD Perjuangan, Golkar, itu bisa saja berganti posisi menjadi partai yang tidak dominan. Cuma yang jadi persoalan, apakah 2024 ada partai politik yang kira-kira punya potensi, begitu ya, mengganti partai-partai yang lama? Ada yang ingat partai 2024 apa saja? Ada 17. Misalnya ya, dalam catatan saya. Ada Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, kemudian Partai Umat, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nasional. Dari semua partai-partai yang baru itu, mana yang kira-kira mengusung pembaruan?
PSI saya kira tidak. Kampanyenya agak-agak lain, misalnya kampanye anti poligami, kemudian mengkampanyekan Kaisang Pangarep untuk di Depok. Rumah saya di Depok, jadi sekarang banyak sekali baliho-baliho. PSI menang, Depok 1 Kaisang, kalau tidak salah dulu. Depok 1 Kaisang. Banyak di mana-mana. Apakah itu sustainable? Apakah itu cara-cara yang bagus untuk kualitas demokrasi dan politik? Nonsense, tidak. Asumsinya adalah karena mungkin, begitu ya, karena mungkin Kaisang populer segala macam, kelompok milenial banyak, kelompok Gen Z banyak, kemudian kelompok Gen Z dianggap sebagai kelompok yang tidak peduli dengan kualitas, tidak peduli dengan harapan-harapan publik, maka dia menjadi sasaran yang target tadi itu. Makanya kampanyenya juga tidak menjanjikan dalam artian masa depan Depok yang akan seperti apa begitu dengan PSI. PKN misalnya, Partai Kebangkitan Nasional. Apa yang baru dari tawaran-tawaran PKN? Apakah dia kemudian antitesa dari Demokrat karena didirikan oleh Anas Urbaningrum? Anas Urbaningrum sendiri juga brandingnya juga buruk sebagai koruptor misalnya. Coba. Artinya peluang partai baru masuk menggantikan partai-partai yang besar itu ada, tapi sebaliknya mereka belum tentu bisa menjadi pembaharuan. Kalau kemudian begitu mereka bertarung dalam kursi parlemen, cita-cita mereka sama, aktivitas mereka sama, ya tentu jauh lebih baik adalah partai-partai yang sudah mapan. Partai-partai yang memang sudah besar. Partai-partai yang jelas intelektualitas politiknya cukup mapan dibandingkan dengan partai-partai baru yang dalam skala janji, ideologi, gagasan, kemudian tawaran-tawaran isu-isu ke depan tidak ada pembaruan. Jadi ini semacam dilema, begitu ya. Jadi yang pasti adalah PDI Perjuangan bukan penghalang. Dia hanya dianggap penghalang itu dalam aspek kontestasi presiden 20%. Saya termasuk yang setuju dengan ambang batas, meskipun bukan 20%. Mestinya dikurangi, misalnya sama sajalah dengan ambang batas parlemen misalnya, atau syarat ambang batas untuk presiden itu dihapus, digantikan dengan semua partai politik yang lolos ke parlemen berarti boleh mencalonkan presiden misalnya, sehingga hanya 4% saja. Itu akan fair. Artinya semua partai yang lolos ke parlemen di DPR RI, mereka bisa mencalonkan kandidat capres cawapresnya sendiri, tidak harus berkoalisi, kira-kira begitu. Sementara untuk ambang batas parlemen yang sekarang dipasang 4%, itu menurut saya bagus. Kenapa? Karena ambang batas itu membuat keteraturan. Teman-teman bisa bayangkan, kalau ambang batasnya itu tidak ditentukan misalnya, nanti bagaimana cara beradu argumen di parlemen? Kalau setiap partai punya perwakilan masing-masing, sementara sistemnya masih sistem fraksi parpol begitu, kan mereka jadi bingung. Artinya misalnya ada 17 partai politik di parlemen, ada 17 fraksi, berarti kan 17 fraksi ini kan menentukan satu kesimpulan kan rumit. Sehingga apa? Tawar-menawar politik, membuka celah untuk suap menyuap misalnya ya. Kita bukan berarti berprasangka buruk pada DPR, tapi situasi hari ini kan begitu. Sehingga mau tidak mau ambang batas itu bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak efektif seperti tadi. Jadi satu sisi ambang batas bagus, itu penyaringan natural, penyaringan alami dari publik. Tapi kalau ambang batasnya sampai 20% seperti yang sekarang untuk kontestasi pilpres, nah memang itu agak berlebihan. Karena apa? Karena sekarang yang punya 20% kursi di DPR cuma satu, yaitu PDI Perjuangan. Yang lainnya tidak punya, sehingga perlu berkoalisi. Nah, inilah barangkali yang membuat partai-partai baru tidak bisa masuk kontestasi. Tapi itu tidak bisa kemudian disebut sebagai penghancuran harapan, tidak. Mereka bisa ya berjuang dari bawah.
Karena semua partai besar juga dulunya juga kecil. Saya kira begitu. Bagaimana dia? Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan karena udah jam 9 nih Pak. Kita akan lanjut karena kayaknya pembahasan ini kalau misalnya kita lanjutkan bisa kelar berapa jam ke depan sih Pak ya. Karena menarik banget tentang branding pemilu ini ya Pak. Mungkin kita lanjutkan aja ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat oleh Bapak Muhammad Rashid. Kepada Bapak dipersilahkan untuk membagikan sertifikatnya. Oke, baik. Terima kasih Putri. Terima kasih Mas Deddy Kurniasyah yang telah banyak berbagi mengenai branding politik kepada kita semuanya. Nah, ini kita berikan kenang-kenangan secara simbolik sertifikat kepada Dr. Deddy Kurniasyah, MSI, yang telah banyak berbagi ilmu kepada kita semua pada malam hari ini. Nah, mohon diterima, Mas Deddy Kurniasyah. Terima kasih banyak. Ini saya pegang handphone saya ini. Nah, sudah. Nah, saya screenshot. Baik, demikian. Selanjutnya moderator juga dikasih sertifikat ini. Mas Menang. Nah. Oke. Moderator kasihnya di kampus saja ya. Oke, baik. Ini muncul nih. Nah, ini diterima Putri Fadila, sertifikat dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Terima kasih Bapak atas sertifikatnya Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, baik. Oke, sebelum foto bersama, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Mas Dr. Deddy Kurniasyah yang telah berbagi ilmu, pengalaman, wawasan mengenai marketing politik dan branding politik pada malam hari ini. Kita semua, termasuk saya, tadi ada Pak Iding juga, dan seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Jadi kita mulai tercerahkan, ya, karena Mas Deddy ini selain akademisi, konsultan politik, kemudian sebagai peneliti juga, dan banyak pengalaman-pengalaman tentu saja di lapangan yang bisa diangkat ke dalam ruang-ruang forum-forum seperti ini, yang kita banyak menemukan hal-hal yang baru tentu saja. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dari kami semua kepada Mas Dr. Deddy Kurniasyah yang pada malam hari ini telah banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini sudah mulai on cam semua ya, silakan teman-teman semua mahasiswa. Ini rame-rame ada ya, rame-rame satu Zoom bisa 4 orang, 5 orang. Oke, ini rame sekali ini. Tadi ada 200-an, ini 193 sudah bertahan hingga jam 21.11 menit. Ini kalau kita lanjutkan bisa jam 11 nih, Mas Deddy. Jadi saya nggak enak kalau sampai jam 11. Luar biasa UP. Karena jadwalnya sampai 21. Coba kalau pagi itu ya bisa molor-molor dikit lah. Tapi kalau malam saya pikir besok kita perlu aktivitas, mahasiswa perlu ke kampus, Mas Deddy tentu juga banyak kesibukan dan sebagainya. Oke, Mas Menang, mohon di screenshot. Oke, Ya, ini ada 8 slide, mungkin bisa on cam semuanya. Saya hitung dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3.
Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 4. 1, 2, 3. Ke slide 5. 1, 2, 3. Untuk slide 6. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 7. 1, 2, 3. Dan yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Izin sebentar, Mas. Baik. Terima kasih kepada Bapak Dedi dan terima kasih juga kepada Bapak Rosyid yang telah memberikan kita penjelasan tentang branding tentang pemilu pada tahun 2024 yang akan mendatang. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Pak Dedi tadi bisa kita realisasikan di kehidupan nyata dan semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Pak Dedi Kurniansyah bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan terkurang, kita tutup kuliah tamu kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Pak Rosyid. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Izin keluar ya, Mas Onang dan teman-teman.